Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan untuk kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kekuatan dan kelancaran sampai akhir nanti ya. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya untuk like dulu channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat cerita-cerita misteri di channel ini. Pada episode kali ini, cerita yang akan saya bawakan akan diberi judul dengan Penunggu Jembatan Tanpa Kepala. Terima kasih sebelumnya. Posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat mendengarkan. Kata iblis berasal dari bahasa Yunani, yaitu diablos, atau berarti melontar, mencampakkan sesuatu yang sangat buruk. Dalam bahasa Arab, yaitu ablasa, yang berarti berputus asa, dan balasa adalah berarti tiada kebaikan di dalamnya. Nama sebutan iblis diperoleh jin sejak membangkang ketika diperintah Tuhan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan para iblis ini menolaknya. Lalu untuk apa mereka menampakkan wujudnya dengan bentuk yang beragam kepada manusia? Adalah hanya sebuah eksistensi menggoda dan melemahkan. Karena makhluk dalam gelap pun tahu bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia dibanding dengan mereka. Semenjak mereka tidak mau taat kepada penciptanya, keinginan mereka adalah menggoda dan melemahkan. Wallahu a'lam. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya telah 4 tahun kerja di kantor saya ini. Adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain dan konstruksi. Pekerjaan saya adalah menggambar atau sering disebut juga dengan drafter. Jam kerja di kantor saya normal seperti pada umumnya. Masuk pada jam setengah 8 pagi dan pulang kerja pada pukul setengah 6 sore. Jarak dari rumah saya menuju tempat kerja membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam, tergantung kondisi jalan. Menggunakan kendaraan jenis motor tentunya akan lebih cepat untuk sampai. Hari Sabtu tahun 2007. Sudah 4 tahun saya pulang pergi dari rumah menuju kantor atau sebaliknya, dan pasti akan melewati tempat tiap pagi dan sore hari. Bahkan malam hari apabila ada sisa kerjaan yang ingin saya selesaikan. Saya tipe orang yang malas untuk membuat PR pada kerja. Saya sendiri bukanlah orang indigo yang bisa melihat penampakan makhluk astral atau bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka. Bukan. Saya tidak seperti itu. Hanya saja entah kenapa di tahun itu bahkan sampai sekarang, saya terkadang suka melihat sesuatu seperti asap tipis yang berbentuk dan atau bergerak tersendiri. Entahlah apa yang menjadi penyebabnya. Saya kasih contoh misal. Ketika saya melihat api unggun, pastinya api itu akan mengeluarkan asap. Nah, asap yang saya lihat itu kadang ada asap yang tersendiri, tidak sama dengan asap lainnya. Sama saja kadang berbentuk asap yang bergerak atau kadang membentuk sesuatu benda yang beda dengan yang lainnya. Seperti itu dan banyak lagi hal yang memang aku suka sedikit aneh melihatnya. Tapi setelah itu hilang begitu saja. Satu hari dalam 1 minggu kantor saya memang libur. Jadi sore itu karena hari Sabtu, saya sedikit santai untuk pulang karena memang ada beberapa pekerjaan yang ingin saya selesaikan. Setelah sholat maghrib, saya kembali bekerja untuk menyelesaikan sisa kerjaan dengan teman seprofesi saya. Sebut saja Pak Agus. Sore itu, di lantai 2 kantor saya, hanya saya dan Pak Agus yang masih bekerja. Sementara di ruang workshop, ada beberapa pekerja dan mandor yang masuk kerja lembur. Terdengar dari suara gaduh mereka, mesin potong, dan atau material yang beradu. Kantor saya saat itu memang tergolong salah satu bangunan kantor yang cukup mentereng dibanding dengan kantor-kantor lain di kompleks industri itu.
bangunan baru. Ruangan saya memiliki dinding penuh dari kaca. Jadi sekilas seperti akuarium dengan dua meja yang saling berhadapan. Tapi selama kerja, saya tidak pernah mempunyai teman kerja yang bertahan lama. Paling lama mungkin hanya 3 bulan. Setelah itu ganti lagi dan lagi. Entahlah. Jadi karena ruangan saya dindingnya dari kaca, dari ruangan saya, pandangan saya bisa bebas melihat ke semua arah di lantai 2 ini. Ruang kerja administrasi, pintu masuk ruang bos, bahkan akses ke toilet atas serta tangga turun bisa saya lihat. Sekitar pukul 7 malam, Pak Agus izin untuk pulang duluan. Dengan gerakan pantomim, dia memberi isyarat kepada saya yang berarti dia akan pulang duluan. Jawaban saya pun cuma memberi isyarat dengan jempol. Dari ruangan saya, apabila saya tidak memakai headset atau tidak menyalakan musik, maka suara langkah orang naik atau turun akan jelas terdengar. Begitu pula saat itu. Suara sepatu Pak Agus saat turun, aku bisa mendengarnya. Dan aku kembali fokus karena pekerjaanku pun tinggal sedikit lagi. Ada yang aneh, setelah kurang lebih 10 menitan Pak Agus turun, kenapa suara Pak Agus turun gak hilang-hilang? Siapa yang naik turun di tangga itu? Lalu aku abaikan. Mungkin sebagian staf yang bekerja di lantai bawah masih ada. Biasanya bagian gudang. Karena suara langkah itu tak kunjung hilang, akhirnya saya beranjak dari kursi dan mencoba melihat tangga. Masih dari ruanganku dan tidak ada siapapun yang naik ke lantai 2. Semakin aku penasaran, lalu aku coba keluar ruangan untuk memastikan karena suara langkah itu tak kunjung hilang. Setelah aku keluar ruangan, aku turun menuju lantai 1 dan suasananya telah sepi di bawah. Beberapa lampu di bagian meja lainnya telah dimatikan. Dan suara itu telah hilang ketika sampai di lantai 1. Hanya suara mesin potong yang masih terdengar jelas. Lalu aku langkahkan kaki kembali menuju keluar gudang. Tampak pekerja masih sibuk dengan pekerjaannya dan satu orang petugas security juga ada duduk di ruangan. Saya bukanlah tipe orang penakut, jadi aku hiraukan semuanya dan kembali fokus dengan sisa pekerjaan saya. Kalau mau saya kumpulkan, pengalaman aneh di kantor ini memang pernah terjadi beberapa kali saya alami. Ke arah toilet dan ke arah ruangan server, di situ saya sering melihat fenomena seperti asap tipis yang bergerak ke sana kemari. Tapi saya masih menganggap itu hanya bentuk dari proses tangkapan mata saja. Contohnya seperti kalau kita setelah mengucek mata, kadang suka seperti ada benda yang bergerak. Kayak gitu kan, meski kadang aneh juga saya rasakan. Sekitar pukul 7.30 malam, selesailah pekerjaan saya dan bersiap untuk pulang. Setelah memijit absen sidik jari dan kartu absen, dibantu security, pintu gerbang kantor beliau dorong. Assalamualaikum, saya duluan ya Pak. Waalaikumsalam, siap, jawab beliau. Singkat cerita, jalan menuju rumahku harus keluar dari akses utama jalan kabupaten. Belok kiri dengan pemandangan sawah dan rumah penduduk yang akses penerangan jalannya sangatlah minim. Tidak ada kejadian aneh pada saat perjalanan pulang hingga setelah melewati sebuah lapangan di depan sebuah bangunan pemerintahan kecamatan. Di depan belokan ada sebuah sungai besar dan jembatan yang akan saya lalui. Beberapa meter setelah melewati belokan itu, tiba-tiba telepon genggam Asiaku berbunyi. Saya hentikan kendaraan persis di ujung belokan. Sebelah kanan saya sawah, sebelah kiri ada sebuah kolom besar dan tidak ada penduduk. Satu-satunya penerangan ada di depan saya, di atas jembatan itu. Halo? 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 Tak ada jawaban. Sebuah panggilan dari nomor yang tak dikenal. Begitu saya akan memasukkan kembali telepon ke dalam saku celana, telepon itu berbunyi lagi dan tetap tidak ada jawaban. Dari posisi saya berhenti, dari posisi saya menghentikan kendaraan, beberapa meter di depanku ada jembatan yang nantinya akan saya lalui. Terlihat seseorang tengah berusaha dengan keras untuk menyalakan motornya, tapi sepertinya tidak kunjung menyala. Dan dari pedaran lampu penerangan jalan itu, pengendara itu terlihat dengan jelas. Dan dari pedaran lampu penerangan itu, pengendara itu terlihat dengan jelas. Bahkan pedaran lampu itu bisa sedikit menerangi sungai di bawahnya. Halo, halo, siapa ini? Halo, dengan sedikit berteriak. Pada akhirnya karena si penelpon tidak juga angkat bicara,
Pandangan mataku seperti digiring untuk memperhatikan pemandangan di bawah jembatan. Terlihat sebuah sosok yang berbeda dengan benda-benda di sekitar. Sambil pelan menutup telepon dan coba memasukkan ke dalam saku celanaku, sementara mataku masih terus melihat dan menelisik sosok yang sekarang semakin jelas terlihat. Di atasnya masih tampak pula seorang pengendara yang masih terus berusaha untuk menyalakan kendaraan. Apa itu? Pohon apa orang itu? Gumamku. Beberapa detik kemudian, mata ini semakin bisa menyerap kondisi temaram di depan. Semakin jelas. Sekitar 50 meteran antara posisi saya berhenti dengan sosok di depanku. Sosok itu seperti sosok manusia dengan pakaian terlihat putih kusam. Saya mulai tersadar bahwa yang di depanku itu bukanlah sosok manusia, tapi sosok makhluk dalam gelap. Ada yang lebih mengerikan dari pandangan mataku, sosok itu ternyata tidak mempunyai kepala. Salah. Kepalanya ada, tapi kepalanya ditenteng oleh tangan kanannya. Fix, itu setan, kataku dalam hati. Saya lajukan kendaraan saya dengan perlahan dan sosok itu semakin terlihat jelas. Benar, itu adalah sosok sebuah tubuh tanpa kepala. Sementara di tangannya tampak sebuah kepala perempuan dengan rambut panjang yang terjuntai ke dalam air yang mengalir. Aku bergidik ngeri, rasa takut mulai merasuki perasaan. Tapi aku tahan. Kemudian pandanganku beralih dan lebih dekat ke seorang pengendara yang sedang berusaha dari tadi menyalakan motornya. Pindahin motornya, betulinya di depan saja, jangan di sini. Tampak seorang pengendara dengan kondisi yang sudah berkeringat. Di depan gelap bos, nggak ada penerangan. Pindah sekarang, saya bantu, lanjutku sedikit memaksa. Sambil sedikit kudekatkan mukaku ke arah pengendara itu. Di bawah ada sesuatu, ada kunti. Sejenak pengendara itu terdiam dan tak lama langsung memapah kendaraannya. Lalu aku mencoba memberi bantuan dengan mendorongkan kaki ke motornya. Saya setepkan. Di depan masih ada satu tanjakan, jadi mau tidak mau harus saya bantu dorong. Sambil terus membantu pengendara di depan saya sekali-kali melirik ke belakang. Dan alhamdulillahnya tidak apa-apa. Akhirnya sampailah kami setelah melewati tanjakan itu. Kami berhenti. Kang, coba sekarang starter motornya, kataku. Brum. Motornya menyala dengan normal. Saya hanya tersenyum dan pengendara itu beberapa kali menarik napas panjang. Dari tadi motor saya normal, Kang. Pas nyampe jembatan tadi, tiba-tiba mogok seperti hilang kompresi gitu. Sudah digituin tetap gak mau menyala. Terang pengendara itu, dan aku pun hanya tersenyum. Ya gak akan nyala sampai kapanpun. Di bawah Akang tadi ada sosok kunti tanpa kepala, Kang. Pengendara itu langsung terdiam. Gak apa-apa, Kang. Berdoa saja, kata. Akang pulang kemana? Duh, saya masih jauh. Rumah saya di desa B, ucap beliau dengan muka sedikit memucat. Wah, masih jauh rumahnya. Rumah Akang searah dengan saya, Kang. Saya ada di desa A, kita bareng aja. Nanti Akang minta jemput aja dari tempat saya. Dan akhirnya kami pun berjalan beriringan. Pada hari Senin nanti dan hari-hari selanjutnya, saya masih akan terus melewati jembatan itu. Karena itu satu-satunya jalan terdekat untuk menyikat waktu perjalanan menuju tempat kerja saya. Demikian teman-teman cerita dalam gelap kali ini, mudah-mudahan terhibur dan bisa memetik hikmah dari segala kejadian yang dialami dalam cerita ini. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya tambah semangat untuk terus membuat video kisah-kisah misteri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.